Yo, kita kembali lagi di Sepu Podcast. Kita masih ngebahas new normal ya. Setelah kemarin kita udah ngebahas new normal untuk pelajar dan mahasiswa, lalu juga untuk ibu rumah tangga. Kali ini kita mau membahas new normal bagi para pedagang. Bagi para pekerja. Kali ini kita bakal ngundang sepupu-sepupu kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan konvensional ya. Ini gue kayak ngomong sendirian nih, gue ngomong mulu. gue masih ke bawah pas gue jadi ini, masih ke bawah pas gue jadi narasumber. Sekarang host ngomong juga dong. Iya, gue tuh suka lupa mulu. Maaf. Sekarang lo yang ngomong, gue mau diam aja pokoknya. Ya, tadi kita kan kayak Adi udah bilang, jadi kita sekarang mau ngobrol soal fase new normal ini sama sepupu-sepupu kita yang udah bekerja. Nah, kita udah mau mulai ngenalin dulu nih. Jadi kalau kemarin ini gue sempet turun tahta dari host, jadi apa bahasanya, narasumber tuh atau bintang tamu atau apapun itu. Terus gue jadinya kayak apa sih, kebiasaan gitu, jadi gue diem dulu tadi. Parah. Kita lihat nih, yang ini bakal nular gak nih? Ini juga ada nih host turun tahta. Untuk pertama kalinya host ini turun tahta. Betul. Kita kenalin pekerja satu sepupu kita yang pekerja satu ini. Gimana sih? Sepupu kita ini yang pekerja. That you do. Ani. Halo. Mau bahas apa nih kita malam ini, guys? Bahas apa Gimana kita? Rasanya? Lu udah Biasa aja sih. Gimana rasanya? Biasa aja. Gue malah ngelihat hostnya kayak nggak profesional, jadi males sebenarnya. Iya sih, benar. Gimana Iya, kalau maaf. kita bertiga jadi host aja? Gimana aja? Hah? Langsung naik tahta lagi gimana? Takut garing ya kalian berdua ya? Oke. Iya, benar. Ada siapa di yang kedua di? Yang kedua, ini ada kakaknya host kita, yaitu Reo. Halo Reo. Halo. Nih, Baru Reo. balik ke pos. Ini kita padahal tunggu dulu. Ini kita padahal hostnya ini kita kakak adik kan. Iya, Tapi kita chemistry-nya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Untuk urusan gini kita nggak kompak sama sekali, bener. Ini Reo muncul kedua kalinya ya. Pertama kali waktu itu ngebahas K-pop ya di Takarang. Ya? Di Takarang. Iya, K-pop. benar. Bagus tuh yang itu tuh, soalnya hostnya aku. Lalu yang ketiga ada siapa Dani? Ada Andi. Halo. Pakaps guys. Asik Pakaps. Kalau Pakaps jawabnya apa ya? Baik. Andi ini juga Andi udah pernah sepupu podcast sebelumnya? Udah yang apa sih itu waktu itu? Lupa yang ini yang drakor nggak mungkin. Klarifikasi. Oh iya, benar. Klarifikasi benar. Kali ini bahasan kita serius tapi lebih santai. Kalian sudah tahu kita mau bahas Gimana apa? tuh? Apaan sih? Udah tahu, padahal orang kita udah ngomong. dibahas. Oh iya betul juga. Iya, kita bakal ngebahas new normal nih, tapi dari sisi pekerja nih, seperti kalian ini kan semua pekerja nih, ya kan? Nah, kita akan bahas. Oh iya. Yang kita tahu sih itu ya. Cuma kita nggak tahu, Tahu nanti gue kita sih kupas gitu. deh. Oke. Jadi dari kemarin ini kan pasti WFH semua ya kan ya? Jawab dong. Oke. Jawab gue. Iya. Tanya Betul. Ya. Aduh, Tapi aku besok udah enggak. Aku besok enggak. Wah, serius? Aku udah. Mantap. Soalnya besok Tapi Sabtu. ini kan Ya baik. Weh, ini kan belum tahu tayangnya kapan. Oh iya. Tapi gue juga udah nggak. nanti pas Aku juga tayang udah besok ke ngantor sih. Senin. Nah, Iya, nih Andin malah udah di kantor nih. tuh. Itu Anda di kantor ya? Iya. Jadi kan gini nih, kemarin ini kan udah sempat WFH kan ya. Dan sekarang berangsur-angsur kita memasuki new normal.
Nah, memasuki fase new normal ini nih, ada perubahan nggak sih dari segi kerja nih? Kan ada beberapa, mungkin ada yang udah masuk kantor lah, ada yang mungkin selang-seling lah segala macam gitu kan. Nah, karena kemarin ini WFH, sekarang udah mulai new normal. Terus dari segi kerja itu gimana tuh? Ada perubahan nggak? Mulai dari Kita langsung tanya Andin aja kali ya, yang Andin aja ya, mumpung ada di kantor, yang udah kelihatan gitu. Oke, Andin gimana Ada di kantor. Kalau perubahan sih sebenarnya nggak yang berubah gimana banget sih. Lebih berubahnya lebih ke ya ada proyek-proyek baru gitu yang apa namanya yang dikerjain sekarang di kantor gitu. Terus kayak apa namanya kayak ada mungkin menu-menu baru dari Earhouse kan. Jadi salah satu kafe punya Enda Endresa di Pamulang. Kalau misalnya waktu WFH kemarin mungkin lebih kebanyakan itu ngadmin sosmed kan, live IG segala macam gitu. Sebenarnya pas sekarang udah mulai ngantor masih tetap ngelakuin itu sih gitu, kayak waktu masih WFH gitu. Paling bedanya ya itu ada produk baru yang kita promoin, terus ada project-project baru juga ke depannya gitu. Oh, berarti itu sebenarnya ini udah masuknya udah mulai full, apa selang-seling, apa gimana? Mungkin lebih ke apa ya? terserah ya, masih terserah ya. Iya, kayaknya lebih kayak gitu deh, kayak disesuaikan aja dulu gitu. Gitu, karena sebenarnya enaknya ngantor itu kan jadi koordinasi sama yang lainnya tuh jadi lebih gampang sih sebenarnya. Kalau di rumah mungkin kita lagi ada project apa segala macam nggak bisa ngumpul, jadi kalau misalnya cuma dengan virtual doang kayaknya kurang ini sih. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan kalau nggak ketemu gitu. Alasan aja lu. Lu kan emang pengen keluar aja nih, pengen pergi aja. Kalau misalnya lagi ngedit video kan, ayo. Oh iya benar, bisa juga. Tapi kan bisa juga. Diskusinya bisa ketemu langsung gitu, enakan ketemu langsung gitu maksudnya. Gue yakin lu pasti malam ini bakal pulang malam banget nih, mumpung di luar ya kan. Malam ini sih kayaknya akan menghabiskan malam di kantor. Kemarin aja pulangnya agak malam. Jadi Andin ini emang kalau udah keluar rumah itu dia susah pulang, itu entah kenapa itu. Gue punya cerita. Apa tuh? Jadi karena udah mulai keluar rumah lagi ya, gue nongkrong di tempat teman gue. Ada dia di tempatnya di Pacuan Kuda di Pamulang, kalau yang tahu. Jadi itu karena udah mulai terbiasa lagi dengan situasi di luar gitu, ya udah nongkrong di situ sampai malam. Tapi padahal di Pacuan Kuda itu ada jamnya sekarang. Kalau misalnya sebelum WFH kan kayak sampai pagi itu gerbang dibuka, tapi selama pandemi ini gerbangnya tuh dibukanya cuma sampai jam 12 malam. Jadi gue berempat nih sama teman-teman gue tetap nongkrong di situ sampai jam 12 malam lewat, dan nggak sadar kalau misalkan gerbangnya itu udah dikunci. Jadi kita digembokin di dalam, baru bisa keluar jam 4 subuh dari situ. Terus lo selama di dalam situ ngapain? Naik kuda? Ngobrol aja sama temen-temen gue. Kirain lu balapan kuda bareng-bareng sama teman-teman lu. Guys, mumpung kita kekunci, ayo kita pacuan kuda guys gitu. Lu bawa kuda nggak? Gue kebetulan bawa kuda nih, tarang. Kudanya di kandang. Aduh, Gitu gile lo. Badass. Handal. Kalau dari Reo gimana Reo? Dari sisi pekerjaan apakah ada yang perubahan atau mungkin Reo masih FH atau gimana? Coba dijelaskan. Gue sih so far masih WFH ya. Terakhir gue masuk 16 Maret tuh. Sampai sekarang. Lama ya? Lama. 3 bulan. Lucunya CEO gue justru lebih seneng kalau pada WFH. Kenapa tuh? Ngerepotin ya, ngerepotin. Jadi diusulin karena kantor gue kantor IT kan, semuanya bisa virtual, bisa pakai connect segala macam kan, dan bisa automation gitu ya. Jadi dia merasa kayak selama ini bisnis running well gitu kan, terus operational cost menurun, jadi kayak ya udah kayak mendingan disuruh WFH terus. Ini ada wacana kemungkinan bakal kultur kantornya berubah nih jadi WFH terus nih.
ada wacana begitu. Jadi kemarin itu terakhir email dari HRD kantor tuh untuk announcement tuh dia bilang pokoknya tidak ada yang perlu ke kantor kecuali dia butuh tanda tangan dan cap basah. Which is tim gue nggak bakal butuh itu, jadi kayak ya udah. Jadi pekerja di rumah sampai waktu yang tidak ditentukan. Berarti enak juga ya sebenarnya ya, kantornya berarti udah siap banget tuh untuk menjalankan WFH gitu kan. Kan ada nih di luar nih beberapa kantor tuh kayaknya malah kelabakan gitu loh, dengan ada WFH tuh malah amburadul segala macem gitu. Malah ada yang anti banget malah. Iya. Ada yang anti banget. Gue bahkan ada kayak grup koordinasi dari beberapa divisi gitu. Gue masuk di situ kan. Tuh ada aja gitu, setiap seminggu ada 3 atau 4 tiba-tiba ada grup head, salah satu grup head di tim marketing gitu di bisnis. Dia bilang kayak alhamdulillah nih udah ada klien baru lagi, klien ini lagi. Ntar besoknya lagi alhamdulillah nih udah sign kontrak nih gini. Gila nih, makin subur. Lebih produktif malah ya ternyata ya. Iya. Tapi nggak enaknya mungkin kalau misalnya kayak si Diti tuh ya, dia kan baru diumumin lagi WFH-nya, dia juga diperpanjang di rumah. Cuma agak ya bukan gimana sih, jadinya dia tuh nggak bisa kerja cuma stay di kamarnya doang, jadi harus pindah-pindah. Jadi kadang-kadang tempat gue duduk buat kerja juga dipakai sama dia. Ini gak enaknya gitu deh kalau dia WFH di rumah. Lu mah itu masalah lu dari dulu. Itu mah bukan gara-gara WFH-nya, itu mungkin lo sama Dipi lagi ada masalah aja kayaknya. Masalah kekuasaan lu di rumah itu. Soalnya dia ya gitu, dia tuh nggak bisa yang kerjanya seminggu tuh kayak di kamar dia doang gitu, nggak bisa, dia mesti keluar kamar. Kadang-kadang pas masuk kamar ya ada si Diti lagi kerja gimana gitu. Atau mungkin coba bawa Diti ke pacuan kuda deh. Siapa tuh kunci di sana. Lu bisa kerja dengan tenang jadinya. Tapi for your information ya, kemarin kan gue interview Ica juga tuh yang sebagai ibu rumah tangga, tapi dia bersyukur loh Andin di rumah terus 2 bulan lebih gitu. nyokap gue kan jadi kayak gue kayak ngomong sama teman si ibu juga ini sih kemarin agak komen, kamu udah mulai keluar lagi. Iya ya ibu sedih deh kata ibu. Gimana dong lo? Oke, next. Dari Hanif, gimana Hanif kalau Hanif deh? Hanif mau? Gue kira gue nggak ditanyain loh. Oh ditanyain dong. Ini host yang adil. Oke. Ya kalau gue per hari ini sih tadi sore itu baru diumumin bakal diperpanjang sampai 6 Juli WFH-nya. Baru sampai 6 Juli sih, jadi kayak mungkin dari kantor gue juga nggak mau bikin orang libur lama juga, jadi diperpanjangnya itu kayak 2 minggu sekali gitu. Jadi itu menghindari orang bikin rencana liburan sih kayaknya, seperti sih gitu. Nah cuma untuk kerjaannya sendiri so far sama aja sama kayak waktu di kantor juga. Tapi emang kalau ada yang bilang tuh WFH tuh kayak nggak kenal waktu sih jadinya. Gitu. Jadi kadang sampai malam, padahal ada prioritas lain kan, main PUBG, jadi terbengkalai PUBG. Mulai. Tapi lu waktu di kantor emang nggak pulang malam nih? Enggak, kan malam main basket. Kantornya itu bikin orang-orang pas WFH boros. Kenapa ya? Kantor Anip itu bikin orang-orang pas WFH boros. Oh iya benar. Wah parah. Iya. Benar. Gua ini selama 2 bulan terakhir gua mencatat gua melakukan beberapa transaksi ya dari kantor Anip. Kacau. Gue baru tadi siang juga. Aku kasih promo ya, aku kasih tau promo Juli. Aku kasih tahu. Tadi siang gue juga barusan transaksi. Gue transaksi dari kantornya Anip itu ada beli barang ongkosnya lebih mahal daripada barangnya. Ongkosnya 15.000, barangnya 15.000, ongkosnya 70.000. Ada nggak? Gue tadi pagi beli garukan. 9.000 garukan. Garukan.
Waduh, tangan lu udah nggak nyampe ya. Garukan semua. Udah pegel tangan gue. Nggak efektif sih, kan ada ujung tembok tinggal gini-gini. Nggak enak kali ujung tembok juga. Jadi kita jadi mau bahas garukan apa bahas WFH deh? Ya intinya gitulah. Intinya ya sebenarnya nggak jauh beda sih waktu WFH dan di kantor juga. Itu deh kurang lebih. Oke. Cuman waktu main keganggu. Waktu main Parah nih, jadi nggak bisa bikin konten lain kan ya nggak? Iya benar. Bikin dari rumah lah. Yoi. Main basket di garasi rumah gitu. Nah, Ntar iya. dia bikinnya di garasi rumah kita, ngaco. Orang dia udah properti mama. Iya. Gue sih sebenarnya setuju Jadi nggak aja sih? Boleh kan ya? Boleh kan ya? Boleh. Kalau gue pribadi sih gue setuju aja sih. Lu mau bikin ring basket di garasi rumah gue nggak apa-apa. Cuman itu mobilnya itu tuh, mumpung ada keluarga dari Pamulang nih ya, mumpung ada keluarga dari Pamulang. Itu mobil mau diambilnya kapan? Yang di rumah aja jadi rongsokan. Iya ya. Oke, kalau gitu lanjut ke bahasan berikutnya. Asik ceritain ntar gitu. Oke, Dani. Hei, sorry. Jadi, maaf. Gua ganti aja nih hostnya nih. Gua nggak profesional. Ini masih bisa tukeran loh. Lu kan pekerja juga mas. tuker ya, ayo tuker. Switch. Dulu deh, gue juga pengen ditanyain, boleh gak? Aduh. Ini biar gue bisa jawab. Ini ada update. Ada gitu host gantian. Ini biar lucu semua podcast ini. Nah, gue gantian dulu nih. Gue host sendirian deh. Gimana nih guys? Nah, Ya, jadi oke. Gimana Mas Dani nih? iya, jadi gue tuh kan memang sebenarnya udah dari awal tuh sebenarnya gue tahun ini kantor gue tuh udah coba. Ini kenapa gantian ya Allah? nanti ganti terus sih. Oke. Jadi kita tuh udah coba nerapin sistem WFH itu di awal tahun 2020. Cuman waktu itu masih 4 hari kerja di kantor, 1 hari di WFH. Cuman berarti udah tahu bakal ada WFH ya? Enggak, jadi kita emang mau mencoba. Kantor Dani yang menyebarkan COVID sebenarnya. Wow. Lebih coba produktif. Ternyata memang sebenarnya pas dialami itu lebih produktif. Karena kita Jumatnya libur, maksudnya Jumatnya WFH. Jadi Senin sampai Kamis tuh bener-bener ngejar kerjaan di kantor itu yang bener-bener. Jadi long weekend lah ya jadinya ya. Selalu long weekend gue. Oke, udah thank you, balik lagi. Nah, ya, Oke, balik lagi. Balik lagi. Ya, jadi kalau ngomongin pekerja nih, kan nggak jauh-jauh dari soal ngomongin gaji. Nah, kalau misalnya kayak kemarin kan kita benar-benar Andin juga ngerasain WFH, Reo udah masih WFH, Hanif juga masih WFH. Kalau ngomongin dari segi gaji nih, kan berarti kan kalau selama WFH itu kan kalian kan nggak ada keluar uang transport. Berarti sebenarnya expenditure-nya atau pengeluaran kalian bulanan itu yang biasanya transport itu jadi hal yang rutin, itu bisa bikin kalian jadi nabung gak sih? Apa malah kalian jadi lebih boros kayak tadi kita bilang jadi buka itu tempat kerjanya Anip terus jadi belanja terus jadi gak ngaruh. Coba sebelum kita ngobrol sama Anip karena Anip yang biasanya bikin boros kantornya, terus kita tanya sama Reo dulu nih. Kantornya Anip itu gini. Teng 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 tereng. Toko Pak Edi. Teng 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 tereng. Iya, jadi kalau saving sih sebenarnya Bukan lu yang ditanyain, lu ntar belakangan. bukan ya. Belakang. Abang lu dulu. Padahal udah gue catat loh. Wah. Yo gimana yo? Gimana? Masalah gaji ya? Ya, jadi kan kalau yang namanya kerja itu kan pasti gaji kan yang kita ini kan ada nggak pasti ada sangkut paut dengan gaji. Nah, selama WFH ini apakah bisa saving dengan gara-gara WFH atau malah makin boros nih gara-gara belanja dan lain-lain gitu? Atau makin boros lah dia. Masih makin boros lah. Lihat itu gamingnya. mouse baru ya. Jadi gimana yo? Oke.
Gimana dong? Nah kalau Yoyo kan ini kan dia WFH ya, belum ada masuk ke kantor sama sekali gitu. Apakah bisa saving atau malah makin boros? Sedangkan berarti kan di new normal ini nggak ngaruh juga kan ya, tetap masih di rumah gitu kan? Gimana tuh Yo? Masih. Kalau dibilang lebih boros ternyata enggak setelah dihitung. Oh enggak nih, kalau nih sujan lu bener-bener sujan lo nih ya. Mungkin biasanya suka belanja tapi nggak ada ongkos transport. Ya bener, cuman betul. Ya, bedanya Anip nggak kebagian aja, makanya Anip mungkin bilang boros. Terus ditambah biasanya gue tuh kalau ngantor tuh gue hampir selalu butuh kopi. Nah karena gue di rumah, terus kemarin banyak pilihan baru kan kopi-kopi 1 liter gitu yang baru-baru itu kan. Dan harganya kan kalau secara package jadi lebih murah kan segitu kan. Nah itu juga jadi bikin hemat dengan kebutuhan kopi gue kalau gue lagi kerja kayak gitu. Terus gue kadang beli beans juga. Jadi sebenarnya jajanan-jajanan gue akhirnya jadi lebih murah ketika gue di rumah. Gitu. Tapi emang bener sih tuh kopi-kopi itu tiap pas lagi kerja tuh bikin ini ya. Soalnya kan sampai ada meme tuh kalau nggak salah tuh generasi zaman sekarang, generasi kita itu bakal susah beli rumah gara-gara duitnya habis dipakai buat beli kopi. Kalau beli kopinya yang 4.000-an sih tetap bisa beli rumah sih kalau kopi gunting. Iya. Tapi bener, dan gue pernah mengalami itu. Tiba-tiba gue lagi ngelihat catatan belanjaan gue waktu gue baru belajar tentang kopi kan, kayak gila gue belanja buat kopi dan alat-alatnya sampai segini tuh. Itu kacau sih. Lo makanya kopinya ini aja, beli itu dong, granita. Beli kopi susu Irhouse for Artist. Loh, malah jadi jualan. Jualan bayar Irhouse, saya bayar Irhouse. Teng. Berarti Reo dengan WFH ini malah semakin hemat ya, malah bisa saving ya. Sebenarnya gini sih, gue tuh nggak begitu mendetail apa yang udah gue keluarin. Cuman biasanya karena gue percayain sama bini gue kan semua kan. Terus biasanya tuh kalau udah dia di tanggal-tanggal segini kalau mau jajan kayak tanggal mas udah tanggal segini biasanya gitu. Sekarang udah mau jajan ada gitu. Tuh nih ada kita mau jajan nih. Jadi nih kalau minta jajan jangan ke Mas Reo tapi ke Mbak Gina. Benar. Habis dari Binomo ya, kok ada duit dari Binomo. Aduh Binomo. Jadi gimana Din? Kalau lu bisa saving money nggak nih? Saving banget sih. Kalau gue justru kayak biasanya tuh sehari kan ya paling enggak kalau misalnya lagi dulu ya sebelum new normal ini, sebelum si WFH itu sehari bisa 100.000 keluar gitu. Buset. Sekarang saving banget sih. Cuma ya jadi kecil banget sehari 100.000. Sombong amat. Sombong ya kamu ya. Sombong luar biasa kamu. Tapi gue Andin segitu gede karena gue tahu rumahnya sama kantor yang deket banget, harusnya emang nggak lewat lampu merah. Cuma ya lebih ya nggak beli bensin, nggak apa kalau di rumah juga kan makan. Tunggu. Kan Itu kalau sehari 100.000, Andin rumahnya deket kan ya, bensinnya nggak banyak ya kan? Habisnya di mana gue sekarang masih kepikiran. Terus dia kerjanya juga di kafe kan. Kerjanya juga maksudnya bawa beli kopi kafe gitu, masih satu grup. Lo beli kopinya nggak di kafe sendiri ya? Di kafe sendiri juga, tapi biasanya dari situ lanjut lagi ke tempat teman gue yang di Pacuan Kuda itu. Karena teman nongkrong kopi lagi. Teman nongkrong. Gitu. Benar-benar. Terus ada apa namanya kayak lo nonton taruhan kuda kan? Dulu tuh dulu kalau nyapa gini. Kalau di rumah tuh buat makannya kan juga lebih apa ya, bareng-bareng ya, patungan kita di rumah. Jadi lebih saving juga gitu. Karena karena nggak keluar itu ya, dan gue juga bukan tipe yang
apa ya, sering belanja online juga gitu, nggak yang gara-gara di rumah pengen belanja apa gitu juga enggak sih. Jadi lebih saving banget sih. Tinggal yang terakhir nih Di. Nah ini Kita tanya nih, yang kerjanya di tempat Iya. kita bikin kita window shopping mulu. gimana kalau Hanif? Oh, Pak Edi nggak tutup-tutup. Aku sih pasti kan pas baru gajian ya langsung bikin giveaway kan, sama bagi-bagi langsung, karena itu bukan duit aku kan, itu duit rakyat, jadi ya Jangan belagu. langsung kasih ke orang. Gila. Di YouTube. Giveaway-nya enggak, langsung kasih ke orang-orang, ke ada di sini namanya Mr. Bokir, Miss Cinta, Mr. Pade ada nggak Pade? Jadi for your information, Pak Bokir yang tadi disebut Hanif itu sebenarnya tukang jualan makanan yang di sekitar rumahnya. Jadi Hanif giveaway sejumlah sekian, Hanif mendapatkan makanan sejumlah sekian gitu. Iya, ide belanja. Gitu. Take and give, bukan giveaway. Ya, jadi kalau saving sih sebenarnya lumayan saving ya, karena kan aku kalau misalkan waktu kerja juga itu kan tinggalnya di Rumandung, jadi biasanya tuh kalau pagi tuh udah tinggal sarapan di kantor, terus nanti siang makan di kantor, malam tuh pasti aku jalan dulu tuh sebelum pulang, terus kayak pulangnya udah malam juga, jadi udah tinggal tidur lah. Jadi kebanyakan keluar duit sih di luar buat makan, buat jajan-jajan ngemil-ngemil gitulah. Nah sekarang kan di rumah ini ya udah, jadi bisa lebih irit sih intinya. Jadi bisa beli power bank ya nih. Wih, oh ini power bank ya. Headphone juga nih Pe. Apa? Beli headphone juga ya? Ini headphone-nya satu paket. Oh satu paket sama power bank. For your information, ini ada donatur dari Mas Eo, tepuk tangan guys. Terima kasih Mas. Ternyata uangnya nggak di saving tapi beliin buat adik Parah. yang luar biasa. Betul, Wah, baik banget Gila. Mas Eo. Gila. Kalau Luar biasa. kakak gue nggak gitu kok. Kok jadi curhat? Kok kakak juga? Semoga dia nonton kali ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Min, Kok kakak gue juga sih? Kita udah dengar nih, berarti dari semuanya kalau kita rangkum dari tadi sih sebenarnya mostly orang bisa saving lah ya. Kalau jadi orang bisa tahu tuh behaviornya mereka selama, jadi bisa ngitung kan sebenarnya behavior mereka selama kerja. Kalau nggak masuk kantor kayak Reo tadinya, oh ternyata gue jadi banyak jajan ininya ya, banyak jajan itunya ya. Kalau sekarang lebih bisa, oh kayaknya gue bisa ngurangin pengeluaran gue, walaupun ujung-ujungnya jajannya banyak juga sih sebenarnya. Nah, Tapi nafsunya lebih kacau kalau di rumah sih. nafsu apa nih? Hah? Nafsu apa nih? Nice. banyak yang udah nikah nih, begitu lagi WFH gini, jadi ini. Iya. Temen gue ada dua udah cerita gitu, ya ini gara-gara WFH gue jadi lagi. Kacau. Pas respons. Setelah lihat fase yang udah mulai masukin new normal gini, kalian tuh lebih pilih masuk ke kantor apa tetap kayak sistem WFH gini? Kalau si Reo kan tadi sebenarnya udah agak kedengeran tuh. Nah kalau menurut lu Yo kayak gimana Yo? Kalau gue kan tadi dengarnya lu kayaknya kantor lu gak ada wacana ini, tapi kalau dari sisi lu sendiri lu sebenarnya masih butuh nggak sih masuk, atau kayak misalnya kayak kantor gue tadi kan sempet gue jelasin, gue tuh 4 hari kerja masuk kantor, 1 hari WFH, atau mungkin kalau lu lebih prefernya kayak gimana? Mungkin gue lebih prefer di rumah 70-30 ya. Gue sebenarnya satu-satunya pertimbangan itu ya kayak Ngandin bilang tadi, kalau koordinasi itu susah kadang. Kan kita nggak bisa expect tuh orang ada selalu di depan HP-nya ya kan. Kalau di kantor kan kita campurin ke mejanya udah hampir 100% pasti udah di mejanya gitu kan. Jadi kalau mau nanya tuh gampang, kalau mau koordinasi lebih gampang kayak gitu-gitu. Tapi sisanya karena memang basically kantor gue ngerasa memang sudah sangat siap untuk WFH, jadi gue fine aja di rumah, enak lah di rumah. Gue bisa sambil selonjoran dengan pakai baju yang cuman kayak celana pendek, terus gue bisa sambil nge-vape ya kan enak banget kan. Kalau di kantor nggak bisa?
ya harus keluar dulu, nggak di ruangan. Keluar Kalau ruangan, ini kan Nggak kerja ya. ini kan gue di kamar sambil ngetik. Kebul ya nggak? Lebih produktif jadi. Enggak juga sih. Ini maksudnya asapnya lebih produktif. Iya. Lebih kebul. Andin gimana Din? Lu lebih prefer buat nextnya nih ke depannya, lu lebih prefer WFH atau kerja atau mungkin kayak Reo kan juga ternyata kayak 70-30 lah gitu. Kalau gue sih 50-50 kali ya. Emang lu pengen 50-50. keluar aja Din. Pengen nongkrong di Nggak pacuan juga. kuda kan lo. Tapi 50-50 ini jawaban yang di luar ekspektasi gue loh. Gue kira Andin bakalan milih di luar Iya. lebih ini. Gue bakalan milih Call of Friend. Emang maksud lu milioner. 50-50 sih maksudnya lebih ya keluar mungkin lebih kayak buat koordinasi segala macem gitu kali. Koordinasi lebih gampang segala macem, cuma kalau di rumah mungkin enaknya ya itu bisa bangun tidur nggak ada proses mandi dulu segala macem berangkat bisa langsung kerjain kerjaan gitu. Mungkin ya langsung terus gak ada jeda gitu segala macam langsung ya, tapi ya itu sih bisa, seharian bisa kerja terus juga. Ini gitu 50-50 lah kalau gue. 50-50 ya. Iya, tapi benar di luar ekspektasi kita Andin jawab. Iya benar. Benar. Tapi Ya kan gue juga pengen kali spend time with my family in home. Gue tadi mengira-ngira Andin bakal jawab, gue milih 100% di luar gitu. Gue gak mau pulang pokoknya. Gue gak mau pulang ke rumah. Atau jangan-jangan ini sebenarnya 50-50 itu kan 50-50 itu 50 masuk kantor, 50 kan dibilang WFH, padahal dia juga keluar rumah di pacuan Iya. kuda. 50 masuk kantor, 50 pacuan kuda. Bisa jadi. Nep, gimana Nep? Apaan sih? Nadanya yang baik apa? Sensi gua malu, males ah. Kalau aku sih prefer sebenarnya di kantor. Karena maksudnya kerjaan aku tuh butuh yang langsung ke banyak tim gitu loh, kayak nyamper tim ini, nanti tim sosmed aku samper, tim desain, pokoknya kayak gitu-gitulah. Jadi kalau lewat sekarang kan meeting tuh lewat Google Meet, kayak satu-satu meeting gitu kurang efektif sih sebenarnya kalau untuk koordinasi gitu sih. Dan juga di rumah doang bosen, kerja di rumah doang sebenarnya mah. Ruangannya pindah-pindah nggak nih kerjanya? Enggak lah. Di situ doang. nanti nih setelah umur 25 baru merasakan di rumah aja enak. Benar. Itu kalau si Diti ngakalinnya gitu sih, kalau dia bosen keluar dari ruangan, dari kamar dia kerja di ruangan lain. Tapi gue Gak bisa. Gitu, kamar orang dipakai. Berasa pindah kantor ya. Belum dia belum melewati umur itu. Nanti kalau udah umur kalau udah gitu ya kan, oh ternyata di rumah aja emang paling enak emang. Tapi kok gue keluar terus? Nah itu ada sesuatu yang salah sama diri lu. lu tanpa disadari lu sebenarnya udah berubah karena lu jawabnya 50-50 tadi. Oh iya benar. Iya. Benar. Betul. Lu memasuki fase-fase males. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan bakalan milih udah enakan di rumah aja deh gitu. Mungkin. Apalagi kalau udah berkeluarga kali ya. Iya. Ya, Atau mungkin benar. beberapa tahun ke depan lu udah masuk ke Spu Podcast yang bagian ibu rumah tangga. Mungkin, insya Allah. Gue tahun depan kalau gue dapet jodoh gue nikah sih. Oh iya, Amin. Kita doakan Amin. semuanya. Amin. Semoga dapat jodoh yang Amin, baik, makasih yang ya. soleh ya. Amin. Yang Amin, bisa makasih ya. yang bisa gabung juga sama kita sama-sama seru. Betul. Jangan dibully tapi Oh kalau Ya jangan, mana bisa Paling nggak memantau. dibully. nggak bisa ya. bully itu semacam ospek masuk kampus lah, itu satu hal yang nggak bisa Oh, gitu, dilewatin gitu. Iya. Gitu ya. Mm-mm. Oke.
Oke. Untung gue udah jadi bagian keluarga kalian dari lahir. Gue juga dari lahir tapi gue dibully mulu. Sama Udah gede dari lahir. Dari lahir udah gede, dari lahir udah gede. Sempet kecil, gede lagi. Berikutnya gimana nih harapannya untuk ke depan ini di fase new normal ini untuk pekerjaan kalian dan untuk dunia kerja untuk negara kita tercinta ini. Anjir kejauhan sih ya. Yang jelas untuk pekerjaan dan kerja kalian gitulah di new normal ini apa harapannya? Oke, silakan mungkin untuk dari Andin dulu sekarang. Agak pernah gue harapan untuk dari awal gue terakhir dulu. Lu terakhir aja pokoknya. Biar konsisten. Nanti lo gue editor lu gue kedepanin. Jadi depan lu semua dulu nih. Gue beres baru kita mulai semua podcastnya. Taruhnya di kredit ya. Taruhnya kredit. Gimana Den? Buat kerjaan atau buat apa nih? Ya buat kerjaan sama Semuanya, buat kehidupan lah, buat semuanya lah. Intinya harapan kita di new normal. Buat kerjaan sih. Kalau buat kerjaan ya semoga ya walaupun new normal atau tidak new normal WFH atau tidak WFH akan selalu lancar aja sih sebenarnya kalau kerjaan. Cuma kalau misalnya buat kehidupan berat amat juga kayaknya. Sebenarnya pengennya sih ini sih kayak kita kumpul langsung sih. Ya benar. Yang paling sebuah podcast paling offline ya. Harapannya. Ya, sebuah podcast offline nantikan. Sebuah podcast offline. Nantikan. Biar apa namanya lebih ke dia pengen ngumpul bareng sepupu-sepupu secara langsung. Biasanya kan yang paling enggak setahun sekali pasti kan ketemu biasanya kan. Betul. Jalan-jalan bareng gitu dulu tuh kayak sering banget kayak mau jalan-jalan kemana bareng keluarga besar kayak langsung hajar aja gitu. Yang direncanain justru malah nggak jalan kan biasanya kalau kita. Betul. Yang dadakan baru jalan gitu. Benar. Apalagi sekarang ada Mas Dani kan donatur. Wih, mantap. Asik. Kacau. Kalau Hanif, oke. Kalau udah, Hanif aku gimana terakhir aja Hanif? Enggak. Ini lo kedua nih. Gue kasihan sih sebenarnya malu. Gue kepikiran tadi lo ngomong gitu. Gue jadi beban gitu. Sialan. Munafik. Gimana Nip? Apa Nip? Harapannya Nip? Harapannya sih semoga ya bisa cepat selesai lah wabah ini. Maksudnya bisa semua kembali normal juga. Walaupun sebenarnya tiap ada perpanjangan WFH sih sebenarnya ada rasa senang. Maksudnya bisa di rumah, bisa ketemu ayah ibu juga kan. Karena kan pas sudah pindah di Bogor ini ya, aku sendiri Jakarta kan, ayah ibu di Bogor. Jadi semoga semuanya bisa kembali normal. Terus aku ke Jakarta dong akhirnya, ya Allah. Lu gak betah bukan di Bogor? Bosen. Gak bisa main basket soalnya ya? Apa? Lu gak bisa main basket soalnya? Iya beneran dah, aneh banget dah ini. Udah 2 bulan. Kalau lupa lagi cara main basket nih. Makanya itu. Jempal aja nih, botak kan ada 3. Kalau dari Reo gimana Reo harapannya Yo? Kalau untuk kedepannya sih gue untuk kerjaan nggak ada yang begitu inilah. Tapi ada juga sih yang gue harapin, tadi teringat gara-gara Andin tuh. Emang bener sih new normal nih kadang bikin kita kerja jadi nggak tahu waktu justru. Jadi berharap supaya bos gue terketuk hatinya supaya. Jadi untuk bosnya Reo tolong nonton ya ini ya. Nanti lu kasih aja linknya Reo, sengaja gak kepencet gitu yo. Iya gue bilang bos tonton ya bos gue. Sama ke depannya gue harap sih semoga ya COVID ini cepat berlalu lah semuanya. Tapi ya tentu dibarengi juga dengan kedisiplinan kitanya. Betul. Patuh juga untuk menjaga protokol COVID supaya ya siapa sih yang betah dengan kondisi kayak gini kan, kayak kita mau ngumpul susah harus online terus kayak gitu kan. Betul banget, betul. Jadi selesai sudah kita obrolan sebuah podcast kali ini bersama sepupu-sepupu kita yang pekerja. Betul. Ya terima kasih. Semoga doa-doa kita semua tadi cepat dijabah dan dikabulkan. Amin. Dan semoga yang nonton ini tercerahkan
bagaimanapun caranya, pokoknya semoga tercerahkan ya. Walaupun mungkin bingung dari segi mana, Amin. pokoknya tercerahkan aja. Minimal kita bisa, minimal kita bisa menghibur lah ya. Kalau enggak Insya ya Allah. buang-buang waktu lah, minimal buang waktu kalian. Oke, kalau gitu kita akan jumpa lagi di sebuah podcast. Kita akan jumpa lagi di sebuah podcast berikutnya dengan tema-tema lain yang nggak kalah menarik juga. Terima kasih untuk semua narasumber, untuk sepupu-sepupu kita semua. Sampai ketemu lagi. Dadah.